Kaum muslimah, majelis ta'lim Az-Zahra dan kaum muslimah pada umumnya, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dalam daurah seputar wudu dan salat. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang pembahasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebelum kita membahas secara rinci tata cara salat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjelaskan tentang kedudukan salat di dalam syariat Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam banyak ayat bahwa salat merupakan ciri orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian kita juga mengetahui hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedudukan salat. Salat adalah amalan yang merupakan pondasi Islam seseorang. Kita tahu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun, diletakkan di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah, dan yang kedua adalah salat. Berarti salat merupakan tiang agama. Siapa yang tidak salat, maka tidak ada bagian agama darinya. Artinya runtuh agamanya. Berarti ini kita harus pahami. Terkadang kaum muslimin mengetahui bahwasannya salat adalah tiang agama, tapi mereka ternyata meremehkannya. Padahal seandainya rumah tidak ada tiang, tidak ada pondasi, tiang yang menyangga, tentu rumah itu akan runtuh. Karena itulah Umar bin Khattab juga berkata, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian Islam bagi seseorang yang meninggalkan salat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan perbedaan antara kita orang Islam dengan orang kafir. Perbedaan kita yang paling mendasar adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia terancam kafir. Artinya dia kafir, bukan muslim lagi. Maka ini sangat mengerikan, sangat membahayakan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang kita hafal. Surat Al-Maun ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mengakhir-akhirkan salat, menunda-nunda salat, meremehkan salat, sehingga Allah ancam bukan salat pada waktunya. Jika yang salat saja diancam, maka bagaimana dengan orang yang jelas-jelas tidak salat? Yang salat dan mengakhir-akhirkan salat diancam, bagaimana dengan orang yang tidak salat? Nah, maka
Jelas ya bagi kita kedudukan sholat yang luar biasa. Dengan sholat seorang dianggap muslim, jika tidak sholat maka dia kafir. Ini pendapat para ulama ya. Dan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka buruk juga seluruh amalannya. Berarti seorang hamba akan dihisab pertama kali adalah tentang sholatnya. Kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban bagaimana sholat kita. Jika sholatnya baik, sesuai tuntunan Nabi SAW, maka baik seluruh amalannya. Jika tidak, maka ini membahayakan. Berarti yang wajib kita perhatikan di sini, pertama, sholat dikerjakan tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu, lebih dianjurkan lagi. Kemudian harus sholat dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga, sholat harus dikerjakan sesuai contoh Nabi SAW. Dari mulai takbir sampai salam. Dan yang keempat, wajib bagi laki-laki mengerjakannya di masjid berjamaah sebagai syiar umat Islam. Nabi SAW pernah bersabda, Inna rajula la yusalli sittina sanah. Ada seseorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun. Bayangkan ibu-ibu nih. Ada seorang yang sholat 60 tahun, selama 60 tahun. Wa ma tuqbal lahu sholatun. Dan tidak ada satupun sholat yang diterima. Subhanallah. Kenapa? Wala'allahu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Karena dia ketika sholat, barangkali dia rukunya na'am tenang. Tapi sujudnya tidak tenang, alias tidak tumakninah, tidak tenang, buru-buru seperti matok ayam, seperti patokan burung. Akhirnya atau dia sujudnya tenang, tapi rukunya tidak tenang atau mendahului imam. Berarti sholatnya tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Selama 60 tahun dia sholat, maka ternyata sholatnya tidak diterima. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di masjid. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki ke masjid. Kemudian laki-laki itu langsung sholat tahiyatul masjid. Ya, setelah selesai sholat, laki-laki itu pun menghampiri, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengucapkan salam. Nabi pun menjawab, wa'alaikassalam. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Tuh, ya Bu ya. Nabi SAW mengatakan apa? Ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Padahal dia sholat tadi. Kenapa Nabi suruh mengulangi? Karena sholatnya nggak sah. Akhirnya apa? Dia sholat lagi, Bu, 2 rakaat. Nabi memperhatikan sholatnya. Ternyata rukunya cepat sekali, berantakan, tidak lurus segala macam. Sujudnya berantakan, buru-buru. Akhirnya dia datang lagi kepada Nabi, mengucapkan salam lagi. Dan Nabi menjawab lagi, wa'alaikassalam. Ulangi sholatmu, kau belum sholat. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia sholat lagi. Akhirnya apa? Setelah selesai sholat, dia menghampiri Nabi lagi, sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan kepadanya apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kau belum sholat. Bayangkan dulu. Mungkin kalau kita sekarang lagi sholat, Nabi melihat nih, Nabi melihat kita. Barangkali jangan-jangan sholat kita seperti laki-laki itu. Gimana berarti? Sholatnya nggak sah. Jangan-jangan seperti orang yang 60 tahun sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Kan begitu. Nah, karena itulah
penting bagi kita mempelajari tata cara sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi SAW. Dari mulai gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, tenangnya, ruku dan sujudnya harus tenang, jangan buru-buru. Harus lurus dan seterusnya, tegak ya. Persendian dan tulang-tulang ketika ruku, ketika sujud. Nah, ini. Maka alhamdulillah kita bisa mempelajari siang hari ini secara ringkas dari kitab ya, buku saku yang kecil ini, tapi insya Allah sebagai permulaan tentu adalah pelajaran yang sangat bagus insya Allah ta'ala. Baik. Dalam riwayat yang lain, seorang sahabat Nabi yang mulia, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab sunannya, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau melihat seorang laki-laki, ya, melihat seorang laki-laki sholat, ternyata sholatnya berantakan, sujudnya hidungnya nggak nempel, cuma ini doang nih, dahi doang, hidungnya nggak nempel, sujudnya kecepatan penuh, seperti burung gagak mematuk, seperti ayam mematuk makanan, buru-buru. Ya, maka Hudzaifah akhirnya bertanya kepada orang tersebut, ini sahabat Nabi, bertanya kepada orang tersebut, "Mundu kam tusolli hadhihi shalah?" Sejak kapan Anda sholat seperti ini? Si laki-laki itu menjawab, sejak 40 tahun saya sholat seperti ini. Gitu ya. Artinya saya sudah lama sholatnya seperti ini. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, seperti sabda Nabi SAW, berarti engkau ma shallaita mundu arba'ina sanah. Berarti kau selama 40 tahun nggak sholat. Bayangkan. Artinya apa? Sholatmu salah, nggak akan diterima. Lau minta wa anta tusolli hadhihi shalah. Kalau seandainya kau mati dan kau masih sholatnya begini, lamutta au lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kau akan mati bukan di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu laki-laki itu tobat dan dia memperbaiki sholatnya, tenang, ya, tenang sholatnya, menyempurnakan dan bagus sholatnya setelah itu. Berarti, ya, kaum muslimah rahimanillah wa yakum menunjukkan kepada kita pentingnya perkara sholat. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat banyak, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Nabi sholat? Ya nggak mungkin. Karena apa? Nabi sudah wafat. Tapi kita bisa melihat bagaimana Nabi sholat melalui apa? Kaca spion, ya. Siapa kaca spionnya? Para sahabat Nabi SAW, ya, yang menyampaikannya kepada kita dengan rinci, ya, dengan rinci dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW tentang perkara sholat ini. Bahkan Nabi SAW ketika menjelang wafat, Nabi berpesan kepada umatnya agar apa? As-shalah, as-shalah. Jagalah salat, wa ma malakat aimanukum, dan segala amanah yang Allah berikan kepadamu berupa budak, berupa harta, berupa keluarga, berupa hewan, kendaraan, jaga amanah tersebut, kata Nabi SAW. Berarti sholat harus betul-betul kita jaga, ya. Dan banyak ayat di dalam Al-Qur'an Karim memerintahkan kita, ya, hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar dan sholat lainnya, ya. Baik ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.
Sekarang kita mulai menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat ya. Tentu ya di sini disampaikan ya, lihat kitabnya ya Bu ya, yang punya kitabnya Bu. Sekarang kita masuk ke kitabnya halaman 11 ya Bu, lihat. Pertama kita bahas dulu persiapan sebelum sholat nih, persiapannya. Yang pertama bersuci. Tentu sudah kita jelaskan di pembahasan tentang wudhu ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ya kan, ayat 6. Surat kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, ya kan? Kemudian tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, kemudian cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Jadi, dan kita sudah jelaskan ya ibu-ibu ya, tidak ada ibadah yang wajib atau diperintahkan atau syarat ibadah tersebut adalah berwudu kecuali sholat. Artinya tidak ada ibadah yang disyaratkan wajib berwudu kecuali sholat. Adapun tawaf, para ulama berselisih. Walaupun pendapat yang kuat mengatakan tidak apa-apa, tidak wudu, tawafnya sah. Artinya kalau ibu tawaf baru 2 putaran tiba-tiba batal, lanjutkan tawafnya, nggak ada masalah. Ya, ibu lagi baca Quran, buang angin, gimana baca Qurannya? Lanjut, nggak ada masalah. Ibu sujud syukur dalam keadaan tidak punya wudhu, nggak ada masalah. Karena satu-satunya ibadah yang disyaratkan wudhu hanyalah sholat. Ya, jadi kita harus bersuci terlebih dahulu, ya, berwudhu. Tentu kemudian adalah menutup aurat, ya kan? Sholat harus menutup aurat. Wanita yaitu auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, ya kan? Adapun laki-laki tentu dalam sholat auratnya adalah pundaknya harus ditutup, badannya ini sampai lututnya sampai ketutup ya, begitu ya. Ini bagi laki-laki. Maka bagi wanita hendaknya memperhatikan menutup seluruh tubuhnya ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi pakaian harus bersih dari najis ya, tempat juga harus bersih dari najis ya kan. Dan bumi Allah itu boleh semua pakai sholat kecuali kuburan dan kamar mandi, tentu tidak boleh sholat di dalamnya ya. Tidak boleh juga sholat menghadap kuburan dan seterusnya ya. Kemudian di sini dijelaskan adalah ketika kita sholat tentu ya menghadap kiblat ya terlebih dahulu. Ini persiapan sebelum sholat, tentu kita berusaha mencari arah kiblat kemana, karena menghadap kiblat ini kewajiban, syarat sah sholat. Siapa yang sholat tidak menghadap kiblat, tidak bertanya terlebih dahulu, tidak mencarinya, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi harus menghadap kiblat, bukan sembarangan ya. Baik, kecuali sedang safar ya ibu-ibu ya. Kecuali ibu-ibu sedang safar, naik kendaraan, naik kereta, naik pesawat, ya sudah sholat menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ya, boleh. Atau dalam keadaan tidak ada alat untuk mencari arah kiblat, tidak ada tempat bertanya, ya udah pakai ijtihad kira-kira kemana begitu ya. Allah akan memberikan uzur, memberikan keringanan, maka menghadap kemana yakinnya kita ya. Jika memang tidak ada tempat bertanya, tidak ada kompas, tidak ada ya, tidak tahu arahnya kemana. Kemudian ya
Yang berikutnya, yang kedua di sini, Ibu-ibu, syarat atau persiapan sebelum sholat adalah menghadap sutroh. Nah, ini ya Bu ya, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, bahwasannya hendaknya seseorang meletakkan sutroh, ya, yaitu pembatas ketika dia sholat. Ya, pembatas ini seukuran pelana unta. Jadi tingginya kurang lebih itu 50 cm. Ya Bu ya, 50 cm kurang lebih. Nah, maka ini yang dianjurkan. Boleh kita pakai tas, boleh kita pakai apa. Jadi kalau mau sholat harus ada menghadap sesuatu di hadapan kita. Bisa tiang, bisa bangku kecil, bisa tombak, ya kan? Bisa tas, bisa buku yang diberdirikan. Artinya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita apa? Agar kita betul-betul sholat itu menghadap sutroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian sholat maka hendaknya menghadap sutroh, ya, menghadap sutroh, walaupun hanya seukuran satu tombak. Dan jika kalian sholat menghadap sutroh, kata Nabi SAW, kemudian ada orang yang berusaha melewati kalian, tahan, cegah. Ya, cegah, jangan sampai lewat di hadapan kita. Tuh, ini faedahnya nih Bu ya. Jadi sebelum sholat ini perhatikan ibu-ibu menghadap sutroh pembatas. Jadi misalkan ini saya, ini sutroh begitu ya. Kalau ada orang lewat di sini nih, tahan, tidak boleh lewat, begitu ya. Karena kata Nabi SAW ini nih Bu, banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sungguh, seandainya seseorang tahu bahwasannya melewati di depan orang yang sholat, dosanya sangat besar. Kalau seandainya dia mengetahui dosa yang sangat besar dari melewati di hadapan orang sholat, niscaya dia akan memilih berdiri selama 40 lebih baik bagi dia daripada melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Hati-hati nih Ibu ya. Kalau ibu-ibu lagi berjamaah, selesai berjamaah, ada orang kan yang sholat sunnah ya, jangan lewat di hadapannya, hati-hati. Karena kata Nabi, menunggu selama 40, entah 40 hari, entah 40 jam, maka menunggu selama 40 lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Gitu ya. Tapi kalau ibu sudah pasang sutroh, misalkan di sutrohnya ya, di sutrohnya ada orang lewatnya di sini, nah di hadapan di belakang sutroh ini, maka itu tidak masalah, ya. Yang masalah itu kita sudah pakai sutroh pembatas, orang lewat di sini. Nah, ini yang nggak boleh. Harus kata Nabi, jika kalian sholat menghadap sutroh, kemudian ada orang lewat di sini, tahan. Jangan sampai biarkan lewat, karena dosa besar. Kasihan dianya, berdosa besar. Berarti apa? Harus ditahan. Jangan biarkan dia lewat. Jika dia maksa, dorong. Jika dia memaksa lewat, dorong, perangi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ibu-ibu, kalau ibu-ibu sholat, ya, disunnahkan, ditekankan untuk menghadap sutroh. Jarak antara kita, tempat berdiri kita dengan sutroh itu kurang lebih 1 meter. Kurang lebih ya, kurang lebih 1 meter. Jarak antara kita berdiri dengan sutroh itu kurang lebih 1 meter, kurang lebih. Nah, gitu ya. Maka ini persiapan sebelum sholat nih. Ya, penting nih ya, Ibu. Bahwasannya, dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan putus sholatnya, akan terputus sholatnya, pahalanya, atau bahkan batal jika dilewati oleh, nah ini, dilewati oleh 3 makhluk, dilewati oleh wanita, dilewati oleh keledai,
dan dilewati oleh anjing hitam. Apa hikmahnya? Silang pendapat para ulama, intinya adalah berarti harus hati-hati, harus pakai sutra agar tidak ada yang sembarangan lewat di hadapan kita, ya. Baik. Berarti ya, ini persiapan bahwasannya sholat kita menghadap sutra. Yang ketiga, Bu, meluruskan soft barisan. Dianjurkan bagi imam untuk mengecek keadaan makmum, meluruskan soft terlebih dahulu, dan ini sunnah kesempurnaan sholat. Bahwasannya jika sholatnya ya cerai-berai, berjauhan softnya, maka ini akan berkurang kecuali uzur seperti pandemi saat ini karena ada maslahat, maka kata para ulama menyelamatkan nyawa lebih diutamakan daripada mendapatkan keutamaan pahala merapatkan soft. Karena kondisi pandemi, maka sekarang sholatnya berjarak, maka ini tidak apa-apa karena uzur. Tapi kalau sudah hilang uzur ini, maka sholat itu dirapatkan. Ya, dirapatkan ini yang banyak dilupakan, maka hendaknya kita perhatikan karena kesempurnaan sholat adalah dengan merapatkan soft, ya. Baik, Bu, lanjut, Bu. Sekarang yang kedua, halaman 12. Lihat ya, Ibu ya. Berikutnya adalah sholat itu harus berdiri. Dan ini merupakan syarat sah. Artinya sholat wajib itu, Bu, sholat wajib harus berdiri. Kenapa? Karena kalau sholat dia duduk, ini nggak sah sholatnya. Kalau dia sehat ya, kecuali dia sakit. Nah, maka jadi asalnya apa? Sholat 5 waktu dikerjakan dengan berdiri. Kata Nabi SAW, wajib berdiri, rukun. Jika tidak mampu, kata Nabi, maka duduk. Kalau sakit, maka duduk. Jika tidak mampu duduk, maka berbaring ke samping nih, kiri sebelah kanan nih. Lambung sebelah kanan. Ya. Maka kata Nabi, kalau sakit, kalau tidak mampu. Tetapi sholat sunnah dibolehkan sholat dalam keadaan duduk, boleh, Bu. Ibu sholat tahajud sehat walafiat nih, sehat ya kan? Wah, Ustadz saya masih ngantuk, kayaknya mau sholatnya mau duduk aja deh, lagi pegal, boleh, silakan. Tapi sholat sunnah ini walaupun boleh dengan keadaan duduk, walaupun dia sehat walafiat, boleh dia duduk, tetapi pahalanya setengah dari orang yang duduk, dari orang yang berdiri. Nah, jadi kalau ibu sehat nih sholat tahajud ya, berdiri pahalanya full 100%, kan begitu. Tapi kalau pengen duduk boleh, tapi pahalanya 50%, Bu. Ya, seperti itu. Ini kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, jelas, kalau selama kita sehat, tidak ada penyakit, maka wajib berdiri. Ya, wajib berdiri. Tidak sah kalau duduk, nggak boleh. Kalau sholat 5 waktu ya, harus berdiri. Begitu ya, kecuali uzur sakit atau ibu sedang dalam perjalanan safar. Naik kereta, kalau berdiri nggak ada tempatnya, ya kan? Ganggu orang. Atau naik kapal, kalau berdiri takut kecebur, ya kan? Atau takut tersungkur. Atau naik pesawat, ibu lagi umroh, naik pesawat, sholat wajibnya gimana? Duduk, nggak apa-apa. Karena berdiri susah, jarang ada naik pesawat, ya naik kapal laut, naik pesawat, jarang ada musolanya, ya kan? Kecuali beberapa, ya kan? Pesawat aja ya kan, tapi secara umum kalau kesulitan dan tentu nggak mungkin juga semua orang berdiri sholat berjamaah, nggak mungkin, maka sholat dalam keadaan duduk bagi orang yang uzur, sakit atau musafir yang kesulitan ini boleh gitu. Tapi asalnya berdiri ya, wajib berdiri. Tetapi sholat sunnah sekali lagi ibu boleh sholatnya dalam keadaan duduk atau menggabungkan dua-duanya.
Gimana Ustadz menggabungkan dua-duanya? Contoh gini, ibu kan hafalannya pendek ya Bu ya. Misalkan karena nggak banyak hafalan nih. Nih, ibu pengen baca Quran nih, baca ya. Ustadz, saya mau baca surat Al-Baqarah ini. Oke, sholat tahajud misalkan. Maka boleh bagi ibu sholatnya duduk. Duduk ya, sambil baca surat Al-Baqarah tuh. Baru misalkan ibu bacanya satu rakaat adalah 2 halaman. 2 halaman ya. Misalkan ibu baca dari awal, tinggal beberapa ayat lagi mau ruku, boleh bagi ibu berdiri, boleh. Jadi kan duduk nih, duduk ya kan? Baca panjang, sudah mau selesai bacaannya, boleh bagi ibu berdiri. Jadi nanti ruku dan sujudnya dalam keadaan dari posisi berdiri. Jadi tadinya duduk ya, karena bacaannya panjang, pas mau selesai ibu berdiri. Baru rukunya normal, Allahu Akbar ruku seperti biasa. Gitu ya. Ini dibolehkan dalam sholat sunnah, begitu ya. Nah, ini masalah berdiri ya. Kemudian bagaimana Ustadz kalau imamnya duduk, imamnya kecelakaan ini, imam rawatib ini ya, imamnya ternyata lagi sakit, misalkan kakinya ya keseleo dan dia mau sholat dan dia sholatnya duduk. Bagaimana dengan kita sebagai makmum yang sehat walafiat? Apakah sholatnya harus duduk ataukah sholatnya harus berdiri? Ini sering ditanyakan ibu nih ya. Jawabnya di sini ada 2 pendapat. Karena pernah Nabi jatuh dari untanya. Nabi pernah jatuh dari unta, kemudian Nabi sholatnya akhirnya di rumah. Karena keseleo kan, patah kan begitu ya. Belum diurut kan. Akhirnya apa? Nabi sholatnya duduk. Kemudian para sahabat berdatangan, akhirnya sholat di belakang beliau sambil berdiri. Para sahabat berdiri, Nabi duduk. Sholat wajib ini ya. Ternyata apa kata Nabi SAW? Nabi memberikan isyarat agar mereka duduk. Jadi Nabi lagi sholat ya, Nabi lagi sholat mengatakan ke belakang begini, agar mereka duduk. Akhirnya para sahabat pun duduk semuanya. Dan Nabi SAW bersabda apa? Nabi SAW bersabda, hampir-hampir kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Persia dan Romawi. Yaitu apa? Mereka berdiri di hadapan raja-rajanya. Jangan, kata Nabi SAW. Jangan. Apabila kalian sholat, ya maka ikutilah imam. Jika imam berdiri, maka kalian berdirilah. Jika imam duduk, maka kalian hendaknya sholat duduk semuanya. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata para ulama, hukum itu sudah dihapus. Artinya apa? Orang yang sehat, ya tentu dia wajib sholatnya berdiri. Walaupun makmum, walaupun imamnya duduk, karena imamnya duduk itu uzur. Kan begitu ya. Maka yang sehat bagi makmum tetap berdiri. Kan mana dalilnya? Abu Bakar pernah sholat memimpin kaum muslimin karena Nabi sedang sakit, ya kan? Nabi sedang sakit, akhirnya Nabi dibopong, dibawa oleh sahabat karena sudah merasa mendingan gitu sehat. Akhirnya Nabi masuk ke masjid, tapi Abu Bakar kan sedang sholat memimpin kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang dan Nabi duduk di samping kiri Abu Bakar. Di samping kiri, perhatikan ini ya. Abu Bakar berdiri di di sebelah kanan Nabi SAW. Berarti Abu Bakar menjadi makmum bagi Nabi. Nabi menjadi imam berarti. Berarti Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Dan jamaah di belakang juga berdiri. Dan Nabi tidak menyuruh mereka duduk. Berarti kata para ulama, hukum yang dulu itu sudah dihapus dan itu beberapa hari sebelum wafat Nabi, dan Nabi mengiyakan dan Nabi mendiamkan mereka sholat berdiri, berarti menunjukkan
makmum tetap sholat berdiri. Baik itu Bu ya. Nah itu tentang hukum persiapan sebelum sholat, memakai mengambil sutroh ya, pembatas, kemudian menutup aurat, kemudian berdiri, kemudian berwudu dan seterusnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ya Bu ya. Di sini masih nomor 4. Kata penulis di sini harus menghadirkan niat. Jadi kalau mau sholat itu harus niat Bu, niat di hati nih. Dan niat itu tempatnya di hati. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasannya amalan itu tergantung niatnya. Maka ibu-ibu hari ini ya, atau mau sholat nanti asar, sudah niat langsung ya, niat dalam hati, tidak perlu dilafadzkan, karena melafadzkan, mengucapkan niat ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan itu takalluf, membebani diri, menyusahkan, apalagi nggak bisa bahasa Arab, pusing. Contoh, kenapa mau wudu harus pakai niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari listibahatis sholati fardhillahi ta'ala. Ngerti nggak? Nggak ngerti, bingung. Mau mandi junub, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari listibahatis sholati fardhillahi ta'ala. Juga nggak ngerti, bingung. Mau puasa Ramadan, ini mungkin paling ngerti ini karena sering. Nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri Ramadana hadihi sanati fardhillahi ta'ala. Mau zakat fitri juga diniatin lagi bahasa Arab. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsin fardhillahi ta'ala. Orang nggak ngerti ini, cuma lafad-lafad nggak ngerti. Dan itu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Giliran sholat, kenapa nggak pakai nawaitu? Giliran sholat langsung usolli, ya, fardhu zuhri, fardhu asri. Kenapa nggak pakai nawaitu? Ini menunjukkan bahwa itu buatan manusia. Ngarang dalam agama ini haram, tidak boleh membeban-bebani orang dengan yang Allah dan Rasulnya tidak bebankan. Maka niat tempatnya di hati. Niat mau sholat apa? Kan begitu ya? Nah ini Bu ya. Inilah ya beberapa persiapan sebelum sholat. Nah sekarang kita masuk ya ke poin yang kelima. Nah sekarang poin yang kelima adalah takbiratul ihram. Ya Bu ya, takbiratul ihram. Ini kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram ini artinya Bu, takbir yang mengharamkan. Artinya kalau ibu sudah takbir, haram bagi ibu berbicara, haram makan minum, haram memikirkan yang lain selain bacaan sholat. Artinya nggak boleh bicara, nggak boleh apa-apa kecuali perbuatan dan bacaan sholat. Gitu ya, itu makanya disebut takbir ihram, takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan kita karena kita sudah masuk ke dalam sholat, maka nggak boleh lagi melakukan perbuatan di luar sholat. Artinya makan, minum, berbicara, ketawa, nggak boleh. Karena kita sudah takbiratul ihram namanya ya Bu ya. Nah, Nabi SAW bersabda nih Bu nih. Dari Abi Humaid As-Sa'idi, Rasulullah SAW apabila mau sholat beliau menghadap kiblat, ya kan, menghadap kiblat. Kemudian beliau mengangkat tangannya. Ini Bu, tangan ini diangkat, perhatikan Bu, sejajar dengan daun telinga. Nih daun telinga nih Bu nih. Sejajar ya, nih sejajar. Atau sejajar pundak. Nah ini nih. Sejajar pundak, begini. Ini tidak direnggangkan, tidak juga dirapetkan. Artinya biasa aja, biasa seperti itu. Allahu Akbar. Nah, gitu ya Bu ya. Nah maka ini perhatikan nih. Jadi sejajar itu sejajar di depan Bu, begini, ya begini. Bukan sejajarnya di sini, bukan ini sejajar telinga jadi sampai pinggir gini, salah ini, apalagi begini nih. Nah, ini nggak ada tuntunannya nih, nempelin ke telinga begini nggak ada tuntunannya Bu ya. Jadi jangan keliru. Maksudnya
Nabi SAW itu mengucapkan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Harus keras Bu, harus keras, harus terdengar. Kalau ibu-ibu cuma ngangkat tangan doang tanpa suara, itu namanya enggak sah. Karena yang jadi ukuran adalah ucapan takbirnya, bukan angkat tangannya. Begitu ya. Jadi yang jadi ukuran itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang jadi ukuran itu ucapannya, bukan angkat tangannya. Gitu ya. Nah, jadi inilah pertama takbiratul ihram. Ya, dan inilah kata Nabi SAW, miftahus sholah, ya, at-takbir, ya kan, bahwasannya apa namanya, yang mengharamkan sholat adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Artinya seseorang ketika mengucapkan takbir berarti dia sudah haram, artinya sudah masuk kepada sholat dan gak boleh berbuat perbuatan di luar sholat. Kemudian dia boleh lagi berbicara setelah tentu dia salam, ya. Baik. Kemudian, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi tadi bersabda bahwasanya kunci sholat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, kemudian penghalalannya adalah salam. Jadi wajib kita rukun mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, harus keras terdengar. Kemudian gimana Ustaz tata cara ngangkat tangannya, ya kan? Ada 3 kata para ulama, ucapan takbir terkadang berbarengan dengan tangan. Ini pertama begini, Allahu Akbar, berbarengan dengan angkat tangan. Itu satu. Atau Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru angkat tangannya. Nah, gitu. Atau angkat tangan dulu baru kemudian Allahu Akbar. Nah, gitu ya Bu ya. Ada 3 keadaan. Boleh angkat tangannya berbarengan, boleh Allahu Akbar duluan, baru tangannya, atau tangan duluan, Allahu Akbar, baru menyebutkan Allahu Akbarnya. Paham Ibu ya? Dan tata caranya tadi sejajar dengan daun telinga atau agak bawahan. Allahu Akbar. Dan tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, sama plek. Jadi nggak boleh, Ustadz kan kita perempuan harus, ya ini nggak ada contohnya, apalagi perempuan harus begini kan Ustadz, aurat. Nah, ini nggak ada, sama, nggak ada bedanya, gitu ya. Nah maka di sini disebutkan, lihat tuh ya, di halaman 13 tuh lihat. Nabi SAW, tuh ada gambarnya Bu ya, ada gambarnya situ. Mengeraskan bacaan takbiratul ihram sampai didengar oleh orang yang di belakangnya. Terkadang beliau mengangkatnya bersamaan, tadi kan, atau terkadang pula mengangkat tangan itu setelah takbir, atau mengangkat tangannya sebelum takbir. Tadi kita contohkan ya, bareng ini. Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru angkat tangannya, atau angkat tangan dulu Allahu Akbar, gitu ya. Baik Bu ya, nah itu tentang mengangkat tangan. Kemudian ya, setelah mengangkat tangan, tentu meletakkan tangan ya di dada, ya jangan lupa nih, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini ya. Jadi Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya kan? Nah, dan meletakkan ini ada 2 cara, meletakkannya. Boleh ini nih, lihat pergelangan nih ya, pergelangan dengan pergelangan ketemu begini ya, pergelangan dengan pergelangan nih ketemu begini, ininya lurus begini ya, atau boleh digenggam begini ya Bu ya. Nah maka
Tapi semuanya tentu diletakkan di atas dada, di dada, ya. Dada itu luas sampai ke sini nih, sampai di atas pusar itu dada, ya. Artinya dada itu orang yang biasa berhadapan, itu dada namanya, ya. Bukan di sini, bukan gini. Ini keliru nih, kalau di leher ini keliru. Atau di bawah pusar, itu kurang tepat, ya. Atau ada lagi yang di jantung di sini. Ini semuanya salah. Tidak ada sunnah Nabi SAW seperti itu. Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan meletakkannya di bagian dada begini, ya. Artinya sholat itu tenang, santai, ya. Begini ya Bu ya. Nah ini ya. Baik. Nah jadi seperti ini ya. Nah jadi boleh begini, boleh juga pegang begini. Boleh begini, boleh dipegang begini, ya kan? Baik. Maka ya setelah ya di sini meletakkan sebagaimana digambar ya, meletakkan di dada. Kemudian jangan lupa memandang ke tempat sujud, jangan memandang kemana-mana, tapi memandang ke tempat sujud, ya. Diperintahkan agar lebih khusyuk. Kemudian setelah itu membaca doa istiftah, ya. Jadi kalau lagi sholat Bu jangan merem, ini dimakruhkan oleh para ulama. Tapi Ustadz kan biar khusyuk, nggak boleh. Jadi tidak boleh memejamkan mata ketika sholat karena ini menyerupai Yahudi dan orang-orang Majusi yang ada di hadapan api, mereka menutup matanya. Jangan. Seorang muslim matanya terbuka melihat ke tempat sujud, ya, melihat ke tempat sujud dan tidak memejamkan mata kecuali ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya. Misalkan ada tulisan yang malah penasaran pengen dibaca oleh kita. Ini baru pejamkan, jangan dilihatin. Kan begitu ya. Maka jika ada sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasinya, boleh bagi dia memejamkan matanya. Kalau ada begitu ya yang mengganggu. Tapi asalnya seorang muslim sholat dimakruhkan, dibenci memejamkan kedua matanya. Begitu ya. Baik. Selanjutnya Bu membaca istiftah. Jadi sholat takbiratul ihram, kemudian meletakkan di atas dada dan membaca istiftah. Nah yang perlu diperhatikan di sini nih Bu nih, biasanya orang sebelum sholat kan baca macam-macam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tidak ada tuntunan sebelum sholat membaca a'udzubillah. Salah. Jadi sebelum sholat nggak ada bacaan apa-apa. Langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian meletakkan. Kemudian baca istiftah. Baca iftitah ya, istiftah bisa ibu-ibu hafalkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bisal min khotoyaya bisalji wal barat. Atau yang lebih pendek, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kan? Bacaan istiftah. Nah, setelah baca istiftah, lihat Bu halaman 17. Baru kita membaca a'udzubillah nih Bu nih. Jadi bacaan a'udzubillah itu dibaca di dalam sholat, bukan sebelum sholat. Ya, jadi dibaca itu sebelum membaca Al-Fatihah. Begitu. Jadi kalau ada orang sebelum sholat, Allahu Akbar. Ini berarti menyelisihi sunnah Nabi. Enggak boleh. Ya, artinya apa? Membaca ta'awudz itu setelah membaca istiftah. Ya, istiftah tadi Allahumma ba'id baini atau subhanakallahumma bihamdika
wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ke-8 halaman 18 Bu, setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah ini Bu, bacaannya lirih. Seperti Ibu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca sir, dibaca lirih, juga bacaan bismillah dibacanya lirih. Baru Al-Fatihah dibaca keras. Kalau Ibu sholat maghrib 2 rakaat pertama ya, sholat isya 2 rakaat pertama, dan sholat subuh. Ini kan sholat jahar Ibu ya. Ibu juga diperintahkan membacanya keras Bu, artinya terdengar oleh orang yang di sampingnya. Jadi maksudnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacaannya dikeraskan dari mulai alhamdulillahnya. Gitu ya. Karena ada hadis dari Anas bin Malik, aku sholat di belakang Nabi SAW, aku sholat di belakang Abu Bakar, aku sholat di belakang Umar, Utsman. Mereka semua tidak ada yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Artinya dibacanya sir, dibaca lirih ya. Kemudian setelah baca bismillah tentu membaca Al-Fatihah, dan ini hukumnya rukun, wajib dibaca. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau tidak baca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi kata Nabi, ya, ini khusus sholat sir. Sholat apa? Sholat yang sir. Sholat yang memang bacaannya lirih. Sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, 2 rakaat terakhir sholat isya, maka kita wajib baca Al-Fatihah. Adapun sholat maghrib berjamaah, ya, kalau Ibu berjamaah sholat maghrib dan imam tentu membaca keras kan, maka wajib bagi makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Cukup, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang berjamaah jadi makmum, maka bacaan imam itu cukup mewakili bacaannya. Artinya kalau Ibu berjamaah sholat jahar, sholat maghrib 2 rakaat contohnya, sholat isya 2 rakaat, dan sholat subuh, kalau berjamaah diam. Cukup mendengarkan Al-Fatihah dan surat yang dibaca oleh imam. Tapi kalau Ibu sholat sendiri, tentu baca Al-Fatihah. Ya. Atau sholat sholat maghrib berjamaah di rakaat yang ketiga tetap wajib baca Al-Fatihah. Jadi maksudnya Al-Fatihah itu kita cukup mendengarkan bacaan imam, kita nggak usah baca, karena cukup bacaan imam bagi kita. Kalau imam sholat jahar, sholat yang bacaannya keras ya gitu Bu ya. Nah ini jadi Nabi SAW memerintahkan bahwa jika imam membaca dengarkan, begitu ya. Baik. Adapun surat, nah maka ya silahkan Ibu membaca surat yang Ibu hafal ya. Di 2 rakaat pertama sholat zuhur, 2 rakaat pertama sholat asar, baca Al-Fatihah dan surat. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, silahkan cukupkan dengan Al-Fatihah saja. Tapi kalau mau baca surat, hukumnya boleh. Tapi yang sunnah, Nabi tidak membaca surat.
kecuali di dua rakaat pertama di sholat duhur, sholat asar, dan 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, ya begitu. Baik. Kemudian Bu jangan lupakan nih, selesai membaca ya Al-Fatihah, kalau ibu berjamaah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kalau kalian sholat berjamaah, ya, dan imam membaca Al-Fatihah kemudian mengucapkan waladhdallin, maka kita sebagai makmum hendaknya mengucapkan amin. Jadi yang benar nih Bu, yang benar itu imamnya apa? Kita mengucapkan amin berbarengan sama imam. Berbarengan sama imam. Jadi kalau imam membaca waladhdallin, amin, harus dibaca panjang. Amin, bukan amin. Ini beda maknanya. Amin dengan amin beda maknanya, maka harus hati-hati. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika imam membaca amin, malaikat juga membaca amin. Malaikat juga membaca amin. Siapa yang bacaan aminnya bersamaan, berbarengan dengan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, subhanallah. Berarti harus betul-betul serius ini Bu ya. Perhatikan imam bacaan waladhdallin, amin, begitu. Jadi harus kalau berbarengan dengan malaikat lagi pas biidznillah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini subhanallah ya. Maka harus kita betul-betul perhatikan ini ucapan amin ini. Dan orang Yahudi sangat iri kepada kita dengan ucapan amin. Kenapa? Karena amin ini merupakan ciri khas kaum muslimin dalam sholatnya. Amin. Artinya amin, artinya Bu, artinya amin itu adalah ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu maknanya Bu. Jadi makna amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Kan Al-Fatihah isinya doa semua tuh Bu. Maka kata jadi kita berdoa ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Ustadz, bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam? Kan belum hafal Al-Fatihah. Terus dia baca apa? Ya, kalau dia nggak bisa Al-Fatihah, baca apa sholatnya? Kata Nabi SAW, yang nggak punya hafalan, monggo baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah. Boleh. Ya, jadi kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah, belum hafal, ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini nih Bu nih, kalau ada kerabat yang baru masuk Islam, ajarkan sholat. Kalau belum hafal Al-Fatihah, tuh bacaannya. Puji Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Baik. Gitu Bu ya. Nah, setelah bacaan amin ini kan, ibu-ibu kan tadi membaca surat semampunya. Silahkan baca surat apa saja, ya kan? Yang mampu dihafal. Nah, jika imam lupa bacaan, nah boleh ini diingatkan. Ya, boleh diingatkan. Tapi kalau ibu-ibu, kalau imamnya memang perempuan, boleh diingatkan dengan suara. Tapi kalau imamnya laki-laki dan ibu hafalannya banyak, nggak boleh dengan suara, nggak boleh. Harus dengan tepuk tangan, ya, dengan pukulan begini nih. Ingetin, bacaannya salah, begitu ya. Nggak boleh ibu membetulkan dengan suara karena ini bahaya, ya, bisa fitnah, maka tidak boleh. Kecuali ibu berjamaah sesama kaum wanita atau diimami oleh suami. Nah, baru boleh membetulkan bacaan suami menurut sebagian para ulama karena itu mahramnya, tidak masalah. Gitu ya. Baik. Selanjutnya Bu, kemudian selesai membaca Al-Fatihah, kemudian akhirnya surat, setelah itu ibu ruku, ya kan?
Ruku gimana? Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Baru ruku, ya kan? Baru ruku ya Bu ya. Nah, baru ruku. Jadi angkat tangan dalam sholat tadi pertama apa? Takbiratul ihram. Satu. Yang kedua ini nih, mau ruku. Ibu mau ruku, Allahu Akbar, baru ruku. Ya, turun ruku ya. Nah, maka nanti akan kita contohkan ya Bu ya. Nanti saya akan contohkan videonya nanti insya Allah. Baik. Sekarang kita teorinya dulu ya, bahwasannya ruku itu harus lurus punggungnya, lurus. Dan tangannya jangan ditempelkan ke perut, direnggangkan. Kemudian tangan direnggangkan mencengkram lutut. Nah, kan gitu ya. Siku dijauhkan dari lambung, artinya betul-betul dipegang, punggungnya lurus kan gitu ya. Kemudian sambil membaca doa, ini harus tenang Ibu ya, jangan buru-buru. Lihat tuh gambar halaman 22, lihat tuh. Halaman 22 ya, dilihat gambarnya. Jadi kalau beliau ruku sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kalau diletakkan ada air wadah itu nggak tumpah kalau diletakkan di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya saking lurusnya, gitu ya. Artinya beliau lurus. Kemudian jari jemarinya mencengkram lutut dan beliau memperlama rukunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, jika kalian ruku maka agungkanlah Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, jadi betul-betul diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang membaca Al-Quran. Jangan Bu, lagi ruku baca Al-Quran nggak boleh. Karena rukunya pengen lama, akhirnya ibu membaca tabat yada, membaca ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Ini nggak boleh. Dalam ruku nggak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh. Ya, berarti menunjukkan apa? Nggak mentang-mentang baca Quran, terus kemudian boleh, nggak bisa, nggak boleh. Rasulullah SAW melarang kami membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Gak boleh baca surat, gak boleh. Ya Bu ya, jangan baca karena saking lamanya, misalkan pengen lama, akhirnya Pak saya mau baca surat Ad-Duha lah, Wadduha wal-laili idza saja. Lagi ruku, ini gak boleh, berdosa gak boleh. Jadi apa Ustadz yang dibaca? Bacalah zikirnya Bu, Subhana rabbiyal azim, ya, atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Allahumma gfirli, ya boleh, Allahumma gfirli, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, boleh juga dibaca. Artinya agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbanyak aja itu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh, perbanyak subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, perbanyak. Jadi ruku itu harus tenang ya Bu ya. Nah, setelah ruku tenang ya, dan jangan baca Al-Qur'an tadi ya Bu ya. Bangkit dari ruku. Nah, ini Bu nih, bangkit dari ruku ini termasuk gerakan sholat dan termasuk rukun. Bukan sekedar perpindahan, bukan Bu. Ini betul-betul rukun dan ada bacaannya Bu. Jadi kadang orang menyangka bangkit dari ruku itu seakan-akan hanya perpindahan. Padahal itu termasuk rukun juga. Sebagaimana ruku dan sujud, maka berdiri setelah ruku itu termasuk rukun, harus kita jalani dan kita baca bacaannya. Ini namanya i'tidal. Ya, berdiri setelah ruku. Ini termasuk rukun. Maka setelah ibu ruku lama, berdiri juga lamain Ibu ya. Lamain sampai semua persendian kembali kepada keadaannya semula. Nah, ketika ibu bangkit dari ruku, ibu juga angkat tangan lagi. Berarti udah 3 kali tuh ya. Angkat tangan berarti ada 3 tuh. Pertama apa tadi Bu? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kedua apa tadi? Ibu mau ruku, angkat tangan. Allahu Akbar, mau ruku. Bangkit dari ruku, angkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya,
Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma lakal hamdu atau Allahumma walakal hamdu, ya kan? Nah, ini bacaannya Bu ya, banyak di sini Bu. Tapi kalau ibu sebagai makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. Nggak perlu baca Sami Allahu liman hamidah kalau ibu sebagai makmum. Karena kata Nabi SAW, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka kalian hendaknya ucapkan Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Siapa yang doanya berbarengan dengan malaikat, maka akan diampuni dosanya. Tuh. Berarti doa Rabbana walakal hamdu, malaikat juga mengucapkannya. Gitu Bu ya. Nah, maka berarti kita harus betul-betul nih. Jadi kalau kita berjamaah, ibu ruku, tenang, kemudian bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu kalau ibu sholat sendiri. Kalau berjamaah, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ibu baca Rabbana walakal hamd. Kemudian apalagi Ustaz? Hamdan kasiron toyiban mubarakan fih. Boleh kita baca begitu tambahannya. Atau di sini mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tinggal dibaca, hafalkan, di mana yang hafal. Begitu ya Bu ya. Nah, kemudian berdiri yang tenang. Nih, di sini i'tidal ini wajib tenang. Kadang orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ini keliru. Ya, maka harus tenang. Baca dulu bacaannya sampai semua tulang kembali kepada posisinya, gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, di mana posisi tangan ketika ibu i'tidal? Ada dua pendapat para ulama, ya. Bahwa jumhur ulama mengatakan tangannya diluruskan, lurus tangannya seperti di gambar halaman 28 Bu. Halaman 28, gambar 13. Ya. Jadi ibu lurus tangannya ketika i'tidal. Sebagian ulama mengatakan tangannya kembali ke dada seperti sebelum ruku. Jadi sebelum ruku kan di dada, ya. Jadi ini ada dua pendapat. Dan tidak masalah dua-duanya, insya Allah masing-masing punya dalil, tetapi pilih yang paling kuat menurut kita, ya. Maka yang saya pilih adalah meluruskan tangan, lurus. Nah, gitu ya. Itu ketika posisi berdiri, i'tidal. Nah, kemudian setelah itu ibu turun sujud. Nah, turun sujud ini tidak mengangkat tangan, ya. Langsung turun aja, ucapkan Allahu Akbar. Setiap gerakan ucapkan Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat tangan ini. Turun sujud, ya. Nah, turun sujud ini Bu, ada perselisihan di kalangan para ulama. Mana yang afdol? Turun tangan dulu ataukah lutut terlebih dahulu? Dan begitu ya. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang turun adalah lutut dulu, karena harus menyelisihi unta katanya. Sedangkan unta katanya bagian depannya dulu yang turun. Dan ulama yang kedua mengatakan turun itu tangan dulu, karena unta itu turunnya lutut dulu. Maka kita harus berbeda dengan unta. Wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat secara dalil hadis, yaitu kita dianjurkan turun menggunakan tangan terlebih dahulu. Tapi kalau beberapa orang kan badannya gemuk ya Bu ya, kadang kesulitan, kadang ada ini, maka lebih nyaman Ustadz pakai lutut dulu. Boleh, silahkan. Ini masalah afdoliyah mana yang lebih utama, gitu ya.
Nah, pendapat yang lebih kuat, yang utama adalah turun sujud menggunakan tangan terlebih dahulu, ya, seperti itu. Baik, nah maka turun sujud ini kemudian kita sujud dengan tenang, ya, telapak tangan ya dirapatkan di tempat sujud, gitu ya, di tempat sujud sejajar dengan telinga atau dengan bahu, gitu ya, atau dengan dahi kita, pokoknya dirapatkan. Dan ini ketiak direnggangkan supaya supaya kokoh begitu ya. Dan kata para sahabat, seandainya ada anak kambing masuk ke sini ke ketiak Nabi itu bisa lewat karena saking lebarnya begitu ya. Dan perempuan dan laki-laki sama ya Bu ya. Ini Ustaz perempuan gini aja deh sujudnya. Ini nggak boleh nih, dilarang oleh Nabi SAW. Sujud ininya nih lengannya dihamparkan seperti seperti anjing, nggak boleh. Iftiros seperti anjing nggak boleh. Ininya nempel nggak boleh nih. Ini nempel ke tempat sujud nggak boleh, harus diangkat. Kan begitu ya. Nah maka kata Nabi SAW juga, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Satu nih, ini dahi sama hidung. 1, 2, 3, kemudian lutut 4 kanan, lutut kiri 5, kemudian telapak kaki jari jemarinya kiri kanan berarti 7. Maka kata Nabi SAW, ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya, ya, di tempat sujud. Hati-hati nih Bu nih, banyak orang yang kadang nempel ini doang nih. Ya, kan Ustaz di hidungnya pesek. Nggak ada alasan, mau pesek mau apa bisa nempel. Ya, maka harus ditempelkan. Kan begitu ya, maka 7 anggota tubuh ketika sujud ditempelkan. Nah, kita lihat gambarnya nih Bu nih, lihat tuh gambarnya halaman 30, lihat tuh. Ya. Beliau sujud, kemudian kakinya, jari jemarinya ditegakkan ya kan? Telapaknya ditegakkan, ya kan, kemudian sikunya dijauhkan, ya kan, kemudian tenang dalam sujud. Nah, lihat Bu gambar yang dilarang tuh, halaman 32. Itu dilarang, sujud yang dilarang menempelkan lengan di lantai. Ini seperti anjing, nggak boleh. Ya, menyerupai anjing. Kita dilarang menyerupai anjing, menyerupai burung gagak, mematuk, sujudnya cepet-cepetan. Ketika sujud, baca Bu dengan tenang, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli, atau Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Dan boleh bagi ibu memperbanyak doa ketika sujud, tapi sekali lagi jangan baca Al-Quran, tapi perbanyak doa. Pakai bahasa Indonesia boleh kata para ulama. Tuh, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia doanya. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni, ya Allah selamatkan saya, ya Allah masukkan saya ke surga, ya Allah lindungi saya dari api neraka, ya Allah berikan keberkahan pada putra putri saya, ya Allah pada harta saya. Boleh bahasa Indonesia dalam sujud kalau nggak bisa bahasa Arab. Karena kata Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba adalah ketika sujud. Maka hendaknya kalian perbanyak doa. Tentu syukur-syukur bisa bahasa Arab. Doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terus baca doa kalau bisa bahasa ya. Kalau tidak bisa, silakan baca yang mampu dibaca dalam doa sujud ini ya. Baik, kemudian bangkit, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini pun harus tenang. Ya. Nah pertanyaan nih Bu, kalau sujud itu boleh nggak sih kita sujud di atas sejadah? Boleh, nggak apa-apa. Sujud di atas permadani? Boleh. Tidak ada dalil Nabi mengharuskan kita sujud di atas tanah, nggak ada dalil. Yang penting adalah kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla, mau di atas karpet, mau di atas kain, mau di atas sajadah, di atas keramik, boleh, nggak ada masalah. Sholat di atap juga boleh, ya di atas pesawat juga boleh.
Maka intinya adalah kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka orang-orang yang mengharuskan bahwa kita harus sholat di atas tanah, ini keliru, ya. Artinya kita boleh sholat dengan menggunakan alas apa saja mau dibolehkan, ya, selama itu suci. Baik ya. Nah, Bu, duduk di antara dua sujud. Ibu lihat halaman 33. Duduk di antara dua sujud, lihat halaman 34. Posisi kaki ini namanya duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu ibu duduk di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Ya, ini duduk iftirosh. Duduk di antara dua sujud. Duduknya seperti itu. Apa yang ibu baca harus tenang juga nih. Sambil dari sujud kemudian bangkit, Allahu Akbar, kemudian duduk membaca doa, Robbik firli, ya, Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Nggak ada kalimat wa'fu anni ya Bu ya. Selama ini ibu-ibu ada wa'fu anni, nggak ada Bu lafadznya ya. Jadi harus hati-hati nih. Perhatikan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Robbik firli, ya, Robbik firli boleh tambah 3 kali. Warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Itu bacaan. Dan boleh ibu baca zikir yang lain memuji Allah Subhanahu Wa Taala atau Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Perbanyak Robbik firli nggak apa-apa, ya. Kemudian setelah itu ibu kemudian sujud lagi kan, sujud kedua kali, ya, sujud kedua kali seperti sujud yang pertama. Kemudian setelah itu ibu bangkit, ya, menuju rakaat kedua. Boleh duduk istirahat dulu, duduk istirahat. Artinya dari sujud yang kedua ibu duduk dulu, kemudian baru bangkit. Itu namanya duduk istirahat dan ini sunnah, boleh. Ya, tapi langsung berdiri juga boleh. Dari sujud itu, sujud kedua, langsung ibu berdiri, boleh. Bangkit dari sujud ini, boleh bertumpu pada tangan telapak, atau dikepalkan, ya, atau bertumpu ke lutut juga boleh kan. Seperti gambar halaman 37 tubuh. Jadi dibolehkan bertumpu menggunakan tangan telapak, tumpu naik ke atasnya, atau digenggam, ya, atau bertumpu ke lutut, ke kedua lutut untuk bangkit ke rakaat yang kedua, ya Bu ya. Nah maka ya itulah tata cara sholat di rakaat yang pertama, ya kan. Nah rakaat yang kedua sama Bu, seperti rakaat rakaat kedua sama seperti rakaat yang pertama. Tata caranya hanya saja rakaat yang kedua ini kalau sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, rakaat kedua ini tentu ada tasyahud awal, ya Bu ya. Tasyahud awal ini ada beberapa versi bacaan Ibu ya. Mungkin Ibu bisa menghafalkan 2 macam bacaan tata cara. Lihat Bu halaman 38. Ya, halaman 38 ada bacaan versi dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, bacaan yang pertama nih ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, ya kan? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Abbas mungkin ini ibu yang sering pakai ya. Di sini nggak dicantumkan ya Bu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga boleh. Ya, artinya baca bacaan tasyahud di rakaat yang kedua. Duduk tasyahud ini hukumnya wajib. Kalau lupa harus sujud sahwi, ya. Kalau lupa nggak baca misalkan. Nah, jadi gitu Ibu ya. Ini baca tasyahud awal namanya. Apakah bacaan tasyahud cuma sampai situ saja? Ya,
pendapat mayoritas para ulama cuma sampai situ. Adapun tasyahud akhir, baca ada sholawatnya, ya kan? Ada sholawat kepada Nabi. Bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir, menurut mayoritas para ulama, tasyahud akhir ada ditambah sholawat. Adapun tasyahud awal tidak ada sholawat, bacaan sholawat kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan tasyahud awal juga harus membaca sholawat. Kalau memang mampu dibaca, baca sebaiknya di tasyahud awal juga ibu tetap membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, setelah ibu tasyahud rakaat yang kedua ini kan, ibu kan tasyahud nih. Setelah tasyahud kan ibu bangkit. Bangkit ke rakaat ketiga, ibu angkat tangan lagi pas berdiri. Allahu Akbar. Jadi gitu Bu. Jadi ada 4 tempat ibu mengangkat tangan. Saya ulangi nih, ada 4 tempat ibu mengangkat tangan selain mengucapkan takbir. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, ibu mau ruku ya kan? Kemudian yang ketiga, bangkit dari ruku. Dan yang keempat, bangkit dari rakaat kedua untuk menuju rakaat ketiga, berdiri lagi gitu ya. Jadi ini 4 tempat yang disunahkan selalu mengangkat kedua tangan sambil takbir tentunya, kan begitu ya. Nah, baik. Kemudian selesai rakaat yang kedua, yang ketiga sama seperti rakaat yang pertama, baru kemudian ibu rakaat yang keempat. Nah, tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir ini bagaimana Bu? Sama dengan tasyahud awal, cuma ditambah sholawat. Ibu lihat halaman 42. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perhatikan Ibu. Kemudian wa barik ala Muhammad ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini Bu, ini sholawat yang paling sempurna, bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita tidak ada lafaz sayyidina Bu dalam sholawat. Jadi gak ada Allahumma sholli ala sayyidina, gak boleh Bu ditambah-tambahin. Karena Nabi mengajarkan tanpa ada ucapan sayyidina. Padahal para sahabat paling cinta, tapi para sahabat tidak pernah mengucapkan sholawat dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya ya, innaka Hamidum Majid. Selesai. Nah, duduk tasyahud akhir ini Bu, duduk tasyahud akhir ini ibu duduk disebut duduknya tawarruk. Kalau tadi duduknya apa? Iftirosh. Kalau ini duduknya tawarruk. Tawarruk itu, mohon maaf, ibu duduk di atas lantai, ya, di atas pantat, di atas lantai, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri masuk ke bawah betis kaki kanan, kan begitu ya. Kemudian kita memberikan isyarat ya. Di setiap kali tasyahud kita mengangkat tangan, telunjuk, melingkarkan ya, melingkarkan apa namanya, antara jari tengah dengan jempol, kemudian telunjuk. Boleh nggak Ustadz menggerak-gerakkan? Sunnah hukumnya Bu, boleh menggerak-gerakkan atau diam juga hukumnya sunnah. Boleh diam saja, boleh sesekali menggerak-gerakkan, dibolehkan karena ada dalil yang sahih. Nah, maka setelah ibu duduk ya, kapan kita ini mengangkat tangan? Kapan ini? Dimulai dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud, ibu tetap mengangkat tangan. Jadi bukan pas baca asyhadu alla ilaha illallah, enggak, tapi dari awal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ini tetap diangkat. Kan begitu ya, sampai selesai, sampai salam. Nah, setelah sholawat ini Bu, kita diperintahkan berdoa di halaman 44 Bu. Sebelum salam, itu tempatnya doa Bu, sama seperti sujud. Jadi tolong ibu-ibu jangan lupakan ini. Nabi SAW sampai menyuruh, mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, jangan tinggalkan doa di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lu juga lupakan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitu ya. Nah, ini jangan dilupakan, dan boleh baca doa yang lain, Allahumma hasibni
hisaban yasiro, atau doa-doa yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, seperti di halaman 45. Maka setelah itu baru ibu salam. Ya, nah, salam ini kita menghadap ke kanan sampai kelihatan pipinya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh ke kanan. Ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Itu sifat yang pertama. Boleh sifat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama warahmatullahi. Ini yang paling sering oleh Nabi SAW. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum. Nah, itu 3 jenis salam yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu ya. Nah, ya setelah itu tentu selesai sholat kita, maka kita lakukan dengan khusyuk. Nah, ya waktu sudah menunjukkan pukul 3. Ini masih ada waktu Ibu ya. Kita pertanyaan juga lumayan banyak, tapi kita ingin mau lihat video dulu nggak nih, Ibu ya? Kita lihat video dulu ya. Baik, coba kita share sebentar ya videonya. Nah, ini perhatikan. Allahu Akbar. Nah, ini sutroh ya Bu ya. Ini menghadap sutroh. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada orang lewat di sini, ya kan, ditahan. Nah, takbirnya lihat Bu, ya. Mudah. Nah, ini salah yang kalau harus ke telinga, ini keliru. Nah, atau gitu ya. Boleh di atas sedikit, boleh ke bawah. Ya. Nah, lihat Bu, menggenggam tangannya. Boleh? Iya. Telapaknya lihat Bu, telapaknya boleh. Nah, ya. Sejajar dengan itu. Nah, ini yang keliru Bu nih. Ini keliru ya, awas. Nah, jadi diluruskan atau digenggam nanti ya. Nah, digenggam ya. Nah, tidak masalah di lengannya ya. Kemudian baca doa istiftah. Nah, sekarang Allahu Akbar harus jelas gitu ya. Allahu Akbar. Walladhi yaj'al ba'dahu Allahu Akbar isti'jal wa innama tantahi Allahu bilha thumma akbar bil hams. Allahu Akbar. Ini mau ruku nih Bu. Allahu Akbar idza aradna ruku'. Fanarka' wa naqulu Allahu Akbar. Nah, mau ruku angkat tangan ya. Nah, lihat Bu. Ini rukunya lihat tangannya direnggangkan. Nah, dijauhkan, direnggangkan lengannya. Dan melihat ke tempat sujud. أقبض بكفي بأصابعي على ركبتي هكذا قبض هكذا هذه السنة أن يكون قبض وأفرد بين الذراع وبين الجنب وبين الذراع والجنب هكذا تكون الركوع المستحب. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه دون تكلف. وضع القدمين يكون طبيعيا لا أفتح كثيرا ولا أضم. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat, sedang. مستوى القدمين بمستوى الكتفين امر وقوف طبيعي جدا حتى لا اتكلف ولا اتعب في قيامي واقول الله اكبر هكذا واركع اقبض على ركبتي افرج يدي دون ان اوذي من بجانب. اذا كان هناك احد بجانب لا اوذي. اذا كنت اماما او منفردا فالامر واسع ان شاء الله. واركع هكذا وافرج ثم اقول في ركوعي سبحان
سبحان ربي العظيم Subhana rabbil azim. سبحان ربي العظيم 3 مرات. هكذا 3 مرات كان يسمونه أقل الكمال. أقل الكمال 3 الركوع. نعظم الله سبحانه وتعالى في ركوعنا. إذا عاد الظهر كما كان يبقى الأمر أين أضع يدي؟ Nah, di mana meletakkan tangan? Boleh di situ setelah ruku ya. Boleh juga lurus. Boleh. Boleh meletakkan lagi, boleh lurus tangan. أو اللهم ربنا لك الحمد. الله وقد نقل بعض أهل العلم الأمر في ساعة كذا. Boleh sedekah, boleh ya. لكن لو نظر الإنسان أمامه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب الله من حمده وما عداوه وإذا لما نكبر للإحرام الله أكبر هذا أكبر مما نفكر فيه. أحيانا نفكر في صلاتنا بأولادنا بآبائنا رأسي يكون بين يدي الله أكبر الله أكبر لنتذكر أن الله أكبر مما نفكر فيه. أحيانا نفكر في صلاتنا بأولادنا بآبائنا بأمهاتنا بأزواجنا بأعمالنا بتجاراتنا بسفرنا بأصدقائنا أمور كثيرة جدا نفكر فيها في صلاتنا فنحن نقول الله أكبر الله أكبر لنتذكر أن الله الذي نقف بين يديه الآن أكبر من هذا كله أكبر من هذا كله. وإذا لما نكبر للإحرام الله أكبر يعني لا بد أن يكون أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فنأتي للسجود. Nah, sujud sekarang ya. Kita lihat sujudnya. بعد أن نقول سمع الله لمن حمده والله أكبر. Nah, tangan dulu Bu, lihat. Tangan dulu. Ini yang lebih afdol ya. الآن أنا ساجد. رأسي يكون بين يدي. الرأس يكون بين اليدين. أو أن يتقدم الرأس على اليدين. Boleh mundur ke belakang sedikit tangannya. فإذا لي حالتان. إما أن يكون رأسي بين يدي وإما أن يتقدم الرأس على اليدين. ويخطئ البعض فيقدم اليدين على الرأس هكذا. هذا لم Ini keliru. Ini keliru. Tangannya terlalu ke depan ya Bu ya. Jadi sejajar telinga atau sejajar pundak. أما أن يكون الرأس إلى الداخل واليدين إلى الخارج هذا لم يثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فبعد أن أسجد لله تبارك وتعالى أو أثناء السجود العينان الأصل أن يكون الرأس بين اليدين أو متقدما على اليدين بمطيع الرب. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فالإنسان عن البطن القدمان منصوبتان أصابع القدمين. Nah, itu nggak nempel ya, keliru kalau kakinya tidak nempel. Tidak harus ditempelkan ke lantai. وأعود كنت قبل أن أجلس هذه الجلسة وهذه الجلسة تكون القدم اليسرى مفروشة واليمنى منصوبة. القدم اليسرى مفروشة وأجلس عليها واليمنى منصوبة قائمة هكذا وأجلس هكذا. Ini duduk iftirash ya Bu ya. القدم منصوبتان هكذا جائز. Atau boleh nih, duduk di antara dua sujud boleh seperti ini nih Bu. Itu duduk ik'a namanya. القدم مفروشتان وجلست عليه لا يضر وإنما يضر إذا كان كذا أيضا لا بأس. إذا رفعت الآن فأنا وقفت هذه الطريقة كما قلت ثم أرفع. فإذا رفعت الآن هناك ما يسمى بجلسة الاستراحة. Duduk istirahat dulu nih ya, di rakaat pertama boleh duduk istirahat dulu. كل عظم إذا ما كان أجلس جلسة يعني لحظات هكذا ثم أقوم. Berdiri, nah bertumpu pada lutut ya. وهذه الجلسة جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. بعض أهل العلم يرى أنها لا داعي لها إلا إذا كان الإنسان محتاجا إليها فتكون طريقة هكذا. بعد أن أسجد السجدة الثانية هكذا السجدة الثانية Sujud. فإذا قلت الله أكبر Ini langsung berdiri tanpa duduk istirahat dulu boleh. Tapi boleh juga setelah sujud duduk istirahat dulu. Ya. بدون جلسة الاستراحة. حتى القضية يعني هل
لذلك أقرأ. ولكن يختلف أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لهذا كل التحية من التشهد الأول. هذا من التشهد الأول. فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنني بعد الآن التشهد الأول يعني duduk tawarruk, الفخذ اليسرى على الركبة واليمنى القنصر والبنصر مضمومان والوسطى والإبهام محلقات والسبابة إلى القبلة هكذا بالنسبة للتشهد الأخير. وإن جلست هكذا بحيث الآن وضعت رجلي begitu boleh. Ini Bu, boleh duduk seperti itu. واليمنى خارجة على جنب هذا أيضا لا بأس به لكن بشرط أن لا أؤذي من بجانبي وغالبا أؤذي من بجانبي بهذه الطريقة إلا إذا كنت منفردا أو إماما محمدا عبده ورسوله إنك حميد الصيام وينوع المهم أن نقرأ التشهد محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يذكر إبراهيم فقد ذكر آل إبراهيم. هناك صيغة ثالثة اللهم صل على محمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسعود عندما علمت به صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء رضي الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى النار كان ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا يلزم كما سمعت عن بعض يقول لابد أن تبدأ بكلمة السلام وأنت مسلم السلام عليكم ورحمة الله. Baik Ibu ya. Nah itu kurang lebih tentang tata cara sholat ya. Mungkin lebih jelas kita lanjutkan dengan tanya jawab ya karena waktu juga tinggal sebentar lagi asar. Dipersilahkan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Posisi imam wanita saat sholat berjamaah yang benar bagaimana? Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya wanita di shaf yang pertama di paling tengah. Sebagian ulama mengatakan boleh jika memang jamaahnya wanita semua, boleh sang wanita maju di depannya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ada riwayat maka posisi imam adalah di tengah shaf, di bareng bersama shaf yang pertama dan dia di paling tengah. Itu posisi yang ada dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang di depan mungkin ini ijtihad dan disamakan dengan laki-laki bahwasanya yang namanya imam di depan karena makmumnya semua kaum wanita ya wallahu taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita yang berhubungan dengan sholat dulu aja ya Bu ya. Bolehkah menahan hadas dalam rangka menjaga wudhu, khususnya ketika di luar rumah? Menahan hadas, kalau itu memudaratkan jangan ya. Artinya, tapi kalau dia mau menjaga wudhu, setiap kali berhadas dia wudhu lagi, maka itu disukai, tidak apa-apa, selama tidak berlebihan dan tidak memberat-beratkan diri. Bolehkah memilih doa bacaan sholat yang pendek dan mudah dihafal? Iya, syariat kita mudah, maka pilih yang paling mudah, insya Allah tidak masalah. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apa batasan bacaan sholat secara sir? Secara sir itu terdengar oleh kita gerakan bibir dan lidah kita bergerak ya. Artinya terdengar dan bibir kita bergerak. Itu bacaan sir. Ya, bibir kita bergerak, jangan sampai diam saja seperti tidak membaca. Jika orang yang kebetulan lewat dekat kita bisa mendengar bacaan sholat kita, apakah salah? Tidak masalah. Artinya kalau memang itu apalagi sesama wanita tidak apa-apa. Kalau laki-laki mungkin lebih sir lagi ya, khawatir fitnah. Baik. Kalau kita bermakmum pada sholat yang bacaannya sir ketika imam masih berdiri, kemudian kita belum selesai baca Al-Fatihah tapi imam sudah mulai ruku, apa kita wajib menyelesaikan Al-Fatihah kita dulu lalu menyusul imam atau langsung ikut ruku bersama imam tanpa selesai bacaan Al-Fatihah kita? Jika kita sholat sir seperti sholat duhur, sholat asar, ya, dan kita baru masih baca Al-Fatihah sedangkan imam sudah ruku, maka yang wajib adalah
kita ikuti imam. Karena kalau kita baca sendiri Al-Fatihah dan imam sudah ruku dan kemudian bangkit dari ruku, kita nyusul duluan, itu artinya kita bukan sholat berjamaah, tapi kita sholat sendiri. Maka kata para ulama, yang lebih afdol, yang lebih kuat adalah yang lebih wajib mengikuti imam dan sudah dicukupkan insya Allah bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi tidak masalah, selesaikan maksudnya sampai imam mulai turun ruku langsung. Kita selesai atau tidak selesai, langsung kita, sebagaimana orang yang masbuk, ketika dia datang baru Allahu Akbar, imam ruku, maka kita harus langsung ruku, tidak ada masalah. Karena siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat, ya. Dan itu ada dalilnya. Baik. Afwan Ustadz. Ya. Ya, Afwan Ustadz. Ya. Ya, ini sebetulnya total pertanyaan ada 12. Mohon maaf, tadinya suara saya tadi tidak terdengar. Ada beberapa rekapan pertanyaan, Ustadz. Kalau berkenan mungkin bisa kami bantu bacakan, Ustadz, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang terlewat. Iya, silakan. Baik, ya. Tadi pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama sudah Ustadz, kemudian pertanyaan yang kedua itu di luar topik, kita skip dulu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah Ustadz, kalau saya sholat sendirian, di waktu sholat yang bacaannya dijaharkan atau dikeraskan, apakah perlu saya menjaharkan bacaannya? Sholat sendirian, iya Bu, sama, sunnah bagi laki-laki perempuan, ibu sholat di rumah misal, sholat maghrib dan sholat isya, atau sholat subuh, yang sunnah adalah sholatnya dijaharkan. Begitu juga bagi laki-laki sama. Sholatnya dijaharkan ketika jahar, tapi tentu disesuaikan kalau wanita ya, artinya tidak terlalu keras juga. Tapi minimal dia suaranya jelas, tidak seperti sholat sir. Gitu ya. Oh, ya. Baik Ustaz. Tetap itu sunnah Bu, tapi maksudnya ketika dia baca sir pun, sholatnya sah. Tapi dia meninggalkan yang afdol. Jadi intinya sendirian pun juga tetap dibaca, dijaharkan gitu ya Ustadz. Jadi status membaca dijaharkan itu bukan karena berjamaah atau tidak berjamaah ya? Betul. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, untuk sholat maghrib, isya dan subuh, bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendeknya ketika kita sholat munfarid, jadi dibaca keras kah Ustadz? Sama. Jadi ketika kita sholat sendiri, sholat maghrib 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat pertama, sholat subuh tentu 2 rakaat sholat subuh, semuanya dibaca keras Al-Fatihah plus suratnya. Kecuali rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya tentu itu dibaca sir sama seperti zuhur dan asar. Betul gitu ya. Baik Ustadz. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pada sholat asar misalnya, kan dibaca secara sir. Imam sudah ruku, sedangkan kita belum sempat menyelesaikan bacaan surat. Ya, sama. Bacaan sir, bahkan lagi baca Al-Fatihah, kalau imam sudah ruku kita wajib ikuti imam tadi ya. Jadi gugurkan bacaan kita, ikut imam, karena kita sholat bersama imam. Karena kalau kita meninggalkan imam, kita fokus sendiri, itu namanya hilang maksud dari berjamaah, maka kita seperti sholat sendiri begitu ya, dan ini dilarang oleh para ulama. Makanya kata para ulama begini Bu, mendahului imam hukumnya haram. Jadi imam belum bangkit dari ruku, kita bangkit duluan. Ini sholatnya tidak sah, kata para ulama, rusak. Atau berbarengan, ini berdosa. Artinya imam ruku, dia ruku bareng. Imam bangkit, dia berbarengan. Ini juga berdosa, tapi sholatnya sah. Atau imam bangkit, dia masih saja ruku, imam sudah sujud, dia baru berdiri aja, misalkan, atau masih ruku. Ini juga bisa batal sholatnya, tidak sah. Maka yang terbaik adalah imam ruku, kita ruku. Imam bangkit, kita bangkit. Imam sujud, kita sujud. Artinya kita menyusulnya setelahnya begitu. Tidak berbarengan, tidak mendahului, dan tidak mengakhirkan begitu lama. Begitu. Baik Ustadz. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin tanya, apa standar sholat duduk dengan uzur sakit? Apabila ada benjolan nanah dan berdarah di belakang paha, di mana kalau duduk akan tertindih dan sedikit sakit serta gatal, maka memilih sholat dengan duduk. Jadi ketika takbiratul berdiri, lalu ruku dan sujud di atas tempat duduk. Apakah ini diperbolehkan dari sudah termasuk uzur? Kalau sholat wajib, kalau memang nggak bisa, langsung aja duduk posisi yang paling kita mudah dan tidak menyakiti. Karena Allah Ta'ala memberikan uzur, tadi kata Nabi, sholatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa maka duduk. Duduk ini boleh dengan bersila di bawah, atau duduk di kursi roda, kalau memang malah di bawah malah tidak bisa gitu ya. Maka di sini posisi duduk yang paling mudah, yang tidak menyakiti, ini Allah berikan uzur. Jadi ketika takbiratul ihram, ya tentu dengan duduk juga tidak masalah. Tadi maksudnya adalah
orang yang memang normal, artinya cuma dia bacaannya panjang dan dia pengen duduk begitu, sholat sunnah ya. Dan setelah dia udah mau selesai, dia malah berdiri melanjutkan bacaannya begitu ya. Ini dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka asalnya berdiri, tapi kalau tidak bisa, boleh bagi dia duduk dengan posisi duduk yang paling mudah. Baik, Ustadz. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Mohon maaf, ini tadi ada yang sudah Ustadz jawab, tapi kami ulang kembali, Ustadz ya. Silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau bertanya. 1, bolehkah menahan hadas dalam rangka menjaga wudhu, khususnya ketika di luar rumah? 2, bolehkah memilih doa bacaan sholat yang pendek dan mudah dihafal saja? 3, apa batasan bacaan sholat secara sir? Jika ada orang yang kebetulan lewat dekat kita, bisa mendengar bacaan sholat kita, apakah salah? Ya, baik. Tadi sudah kita jawab kurang lebih. Boleh bagi kita menjaga diri dari hadas, artinya selama tidak memberatkan kita dalam posisi, boleh tetap menjaga wudhu begitu ya, agar lebih mudah untuk sholat begitu. Jadi ketika kita ke pasar, ke mall, kita sudah menjaga wudhu, usahakan tidak batal hadas dan seterusnya, maka ini dibolehkan ya. Batas bacaan sir tadi adalah kita menggerakkan jari, menggerakkan lidah kita, bibir kita didengar oleh telinga kita begitu ya. Jadi seperti itu. Baik. Ya, baik Ustadz. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Mau tanya Ustadz, kalau kita bermakmum pada sholat yang bacaannya sir, ketika imam masih berdiri, kemudian kita belum selesai baca Al-Fatihah, tapi imam sudah mulai ruku, apa kita wajib menyelesaikan Al-Fatihah kita dulu, lalu menyusul imam, ya, atau langsung ikut tadi, langsung ikut imam? Langsung ikut imam, Ustadz. Ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Ustadz. Jika kita sholat berjamaah, kita masih membaca doa iftitah, tapi imam sudah membaca Al-Fatihah. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Iftitahnya nggak usah dibaca karena membaca istiftah sunnah. Maka cukup dengarkan bacaan imam. Jadi lebih baik selesai bacaan istiftahnya, dengarkan Al-Fatihahnya imam, itu lebih baik. Ya, baik, Ustadz. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, tadi Ustadz jelaskan bahwa doa dalam sujud bahkan boleh dibaca dalam bahasa Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa doa tambahan selain doa sujud hanya dibaca di sujud yang terakhir saja. Itulah sebabnya mengapa di sujud terakhir banyak orang yang memperlama sujudnya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Keliru memahami sujud hanya sujud terakhir, tidak ada dalilnya. Setiap kali sujud di situ boleh doa. Begitu ya. Dengan syarat tentu dia sholat sendiri atau dia jadi makmum, jadi bisa mengikuti imam. Artinya kalau dia sholat sendiri, dia bebas memperlama sesukanya. Kan begitu. Tapi kalau dia sebagai imam, dia nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena akan memudaratkan makmum yang mungkin punya hajat buru-buru. Maka kalau imam, dia sekedar tumakninah, kemudian dia selesaikan. Tapi kalau ibu sebagai makmum, mungkin imamnya lama, boleh perbanyak doa, atau lagi sholat sendiri, di setiap sujud, bukan sujud terakhir. Maka siapa yang mengkhususkan sujud terakhir, maka ini tidak ada dalilnya ya. Baik Ustadz. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, untuk sholat 2 rakaat itu duduk tasyahudnya iftirosi atau tawaruk? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama ya, bahwasannya kata para ulama, ini pendapat Imam Ahmad berpendapat setiap sholat 2 rakaat, seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah ya, qobliyah, ba'diyah kan 2 rakaat. Setiap sholat 2 rakaat, maka tetap duduknya adalah iftirosh. Walaupun itu tasyahud akhir. Duduknya di atas telapak kaki kiri. Tapi pendapat Imam Syafi'i berpendapat setiap tasyahud akhir pokoknya, mau cuma 2 rakaat atau 1 rakaat witir, begitu, setiap tasyahud akhir pokoknya harus duduk tawaruk, harus duduk di lantai. Artinya kata Imam Syafi'i, duduk iftirosh itu hanyalah untuk tasyahud awal, yaitu untuk sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Berarti di rakaat yang kedua saja duduk iftirosh itu ya. Adapun sholat Jumat yang cuma 1 tasyahudnya, sholat subuh kata Imam Syafi'i duduknya tawaruk. Tapi pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong pendapat Imam Ahmad, yaitu maksudnya setiap sholat yang cuma 1 tasyahudnya, maka duduknya iftirosh, duduk di atas telapak kaki kiri, ya, ditegakkan kaki kanannya. Baik. Oh, berarti kecenderungannya duduk iftirosh ya, Ustadz? Ya, itu yang lebih kuat secara dalil ya. Baik, Ustadz. Ini masalah afdoliyah saja ya. Baik, Ustadz. Tapi kalau misalnya duduknya di duduk tawar pun juga tidak masalah ya, Ustadz? Tidak masalah, sah sholatnya, tidak ada masalah, boleh. Baik, Ustadz. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah, Afwan, Ana mau tanya, jika sholat witir qadarullah lupa,
tidak doa kunut, apakah harus sujud sahwi? Kunut dalam sholat witir hukumnya sunnah. Jadi sholat witir mau kunut silahkan, nggak kunut juga nggak apa-apa. Jadi kunutnya itu kan setelah ruku, maka tidak masalah. Mau ruku, mau apa kunut boleh, tidak kunut juga tidak masalah. Karena kunut dalam sholat witir hukumnya sunnah, sesekali boleh dilakukan, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Ya begitu. Ya, baik. Ustadz, alhamdulillah ini kebetulan pertanyaannya sudah selesai. Hanya sekedar merimain saja Ustadz terkait pertanyaan tadi nomor 2. Tadi kita lewatkan karena khawatir nanti keterbatasan waktu. Apakah Ustadz bersedia untuk melanjutkan di pertanyaan nomor 2? Silakan, apa Bu? Baik, pertanyaan yang kedua Ustadz. Ustadz. Silakan, apa? Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya di luar tema. Suami saya mau berinvestasi di sebuah resort. Modal investasinya ini bisa dibayarkan secara bertahap atau dicicil selama 2 tahun. Yang saya ditempatkan sebagai ahli warisnya. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, misalkan jika dalam 2 tahun tersebut ternyata saya yang lebih dulu wafat dari suami, sedangkan hutang investasi suami ini belum lunas seluruhnya, apakah dalam hal ini saya ikut terkena menanggung hutang investasi tersebut sampai ke alam kubur atau tidak ya Ustadz? Karena kami kan ada ikatan suami istri. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Pertama, investasi itu milik siapa ya kan? Dan berarti kan ibu sebagai ahli waris kan? Ketika seorang meninggal, yang menjadi patokan adalah dia meninggalkan harta apa dan yang menjadi ahli waris siapa. Artinya ketika misal ibu yang meninggal duluan, berarti harta ibu yang di bagian itu akan dibagikan ke ahli waris, yaitu ke suami dan anak-anak. Begitu juga kalau suami yang meninggal duluan, berarti investasi itu nanti akan dibagikan kepada ibu sebagai istri dan anak-anak, begitu ya. Tapi maksudnya seandainya harta itu milik suami, betul-betul milik suami karena ini bukan milik ibu, maka ketika ibu meninggal berarti ibu tidak mewariskan apa-apa, kan begitu ya. Nah, cuma kalau masalah cicilan tentu orang yang sudah wafat, sudah gugur karena dia sudah Allah maafkan, dia ingin bayar cuma karena terputus oleh kehidupan, oleh ajal, maka dia tidak masalah. Selama dia ingin membayarnya, maka bagi ahli waris yang akan membayarkannya, begitu ya. Dan tapi harta ibu pun akan dikembalikan kepada ahli waris juga. Jadi intinya adalah ibu tidak usah khawatir, selama ibu memang ingin tetap membayar itu, qadarullah kemudian misalkan ajal menjemput, maka tidak masalah. Itu kewajiban bagi ahli waris yang nanti membayarkan ya dari investasi itu. Jadi tidak masalah ya. Jadi dibayarkan dari misalkan ibu meninggalkan warisannya apa, berarti berupa saham di situ berapa. Nanti itu pun dibagikan lagi kepada suami atau anak-anak. Begitu ya. Jadi kurang lebih begitu gambarannya kalau bisa saya tangkap ya gitu ya. Baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz AF atas tema kajian kita pada hari ini. Memberi kita ilmu yang bermanfaat, kajian singkat ini siang-siang ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala ya pada kesempatan kali ini dan memudahkan kita mengamalkan tata cara wudhu Nabi, sholat Nabi, semoga Allah menerima amal ibadah kita, sholat kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam kebaikan ya Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kepada Majelis Ta'lim Azhara dan para ummahat semuanya. Amin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Kembalikan kepada Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz sudah live. Ummahat, terima kasih. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kami sebagai panitia. Atas nama Majelis Ta'lim Az-Zahra kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live, Ummahat. Terima kasih, Shirley. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mbak Dina. Oh ya, bagi Ummahat yang tadi saya ada chat Mbak Shirley, kalau yang bagi yang mau punya buku saku, silakan hubungi nomor admin yang tertulis di chat. Nanti kita usahakan bantu beli untuk buku saku panduan sholat dan wudhu. Insya Allah. Baik Mbak Dina. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.